Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Rahmalia, NIM 11211014. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis itu menjadi poin untuk beberapa metode. Oleh karena itu, pentingnya kamu mengetahui pengertian etika bisnis dari sejumlah asli itu sangat. Tujuan dari etika bisnis itu sendiri adalah untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk menjalankan bisnis secara jurdil atau jujur dan adil. Dan tidak hanya itu, etika bisnis juga mempunyai sebuah prinsip, di mana prinsip itu adalah prinsip kejujuran, di mana kejujuran etika bisnis para pembisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapat kunci sukses yang sangat lama. Tidak hanya itu, etika bisnis juga mempunyai prinsip otonomi, di mana prinsip itu adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang menurutnya baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Misalnya, seseorang memahami bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan. Dia akan menghadapi serta tahu aturan apa yang ada di bidang pekerjaannya. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi otonomi akan menyadari resiko dan konsekuensi yang akan timbul pada suatu bisnis itu sendiri dan orang lain yang merupakan pelaku usaha. Secara umum, seseorang memiliki prinsip otonomi akan lebih suka diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan apa yang menurut dia baik. Yang selanjutnya adalah prinsip etika bisnis yang saling menguntungkan, di mana prinsip ini dibagi menjadi dua definisi. Yang pertama, prinsip kewajaran etika bisnis, di mana seseorang dalam menjalankan bisnis untuk memperlakukan hubungan internal dan eksternal secara setara dan memberikan haknya masing-masing yang bertujuan menjaga kerugian salah satu pelaku usaha. Yang kedua yaitu prinsip etika bisnis moral integrity. Dalam menjalankan tugasnya, pelaku bisnis harus menjaga nama baik perusahaan. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terdapat perusahaan tetap terjaga. Dengan kata lain, seseorang atau pembisnis harus mendorong dirinya sendiri dalam keberadaan bisnis untuk mengelola rasa bangga. Nah, setelah mempelajari prinsip dari etika bisnis, sekarang kita menuju ke contoh. Yang pertama ada integritas, di mana kemampuan ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak. Prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman di sini. Yang kedua, loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Yang ketiga, kejujuran, di mana di setiap pembisnis harus menerapkan kejujuran ini. Yang keempat, menghormati dan peduli. Ini ada dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi, tapi mereka bisa berjalan bersama. Yang kelima, keadilan, di mana harus ada keadilan di sebuah bisnis. Dengan kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meski begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalangi untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Setelah kita mempelajari contoh etika bisnis, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran etika bisnis, di mana di etika bisnis masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada. Contohnya, pelanggaran hukum, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Banyak yang kita lihat sekarang atau lagi ini di masa pandemi, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, di mana di situ tidak memandang usia, tidak memandang sebuah kestabilan ekonomi keluarganya. Itu sangat berdampak sekali pada sebuah perorangan. Yang kedua,
pelanggaran kejujuran, yaitu perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejujuran agar mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas dari barang yang ditawarkan. Ada pelanggaran empati dan pelanggaran transparansi juga. Banyak sekali di kalangan pedagang yang tidak menerapkan harga sesuai kualitas barang, seperti mereka melakukan pembohongan publik, entah itu dari barangnya sendiri atau mereka melakukan sebuah pelanggaran kejujuran, karena di situ kadang bisa kita lihat saja contohnya masih banyak pelanggan atau konsumen dari etika bisnis ini kecewa, seperti dagangan online, dagangan yang kurang dari kualitasnya, atau banyak juga beda dengan pendeskripsian mereka dengan barang yang sudah sampai kepada konsumen. Itu sangat pelanggaran karena itu sangat tidak ada kejujurannya sama sekali.